Selamat malam, sahabat-sahabat tercinta Cinema for Peace. Malam ini kita ketemu lagi untuk ngobrol santai dan bernas tentang satu film animasi yang berjudul Coco. Ya, saya memberi tag teks untuk ini fokus obrolan kita adalah abadi dalam ingatan. Baiklah, saya akan langsung undang Sela Sonata untuk menemani saya mengobrol tentang film Coco. Sela sudah standby. Kita langsung Sheila. Hmm. Oke, kita tunggu. Hai sayang, ketemu Halo, lagi. ketemu lagi kita, Bu. Cantik. Terima kasih ya, Sheila, telah bersedia meluangkan waktunya malam minggu untuk menemani saya ya. Terima kasih banyak ya sayangnya. Baik. Sama-sama. Nah, kita mau ngapain nih, Sheila? Yuk, silahkan dibuka. Kita, ya, selamat malam ya semuanya untuk sahabat-sahabat Cinema for Peace. Wah, oke. Nah, hari ini kita akan bahas tentang film Koko ya, Bu. Ya. Jadi ini film ini menarik sekali ya. Mungkin anak-anak juga pada nonton nih. Nah, jadi kita akan sedikit membahas nih, membedah film ini. Jadi bisa dijelaskan mungkin Bu seluk-beluk dari pembuatan film ini? Iya, jadi film Coco ya, ini film animasi ya dari Walt Disney ya. Teman-teman mungkin tahu ya Walt Disney itu siapa ya? Walt Disney itu kan tokoh yang mengawali film animasi ya di Hollywood ya, seperti itu ya. Oke. Nanti kita bahas di lain kesempatan aja ya riwayat yang Walt Disney ya. Itu nama orang ya Walt Disney itu ya. Nah sekarang film Coco, film ini dibuat ya saya nyontek aja daripada salah ya. Tahun 2017 ya, tahun 2017 tiga dimensi itu 2017 dan saya menontonnya di bioskop ya XXI diproduksi oleh studio animasi Pixar ya studio animasi Pixar ya sudah sangat terkenal ya Pixar itu bagus-bagus ya film animasinya ya lalu ini disutradari oleh Lee Unkrich ya Lee Unkrich lalu pengisi suaranya adalah Anthony Gonzalez terus Gail Garcia Bernal Benjamin Bratt yang pernah berpacaran dengan Sandra Bullock ya. Oke, kemudian ada Anna Ophelia Marquia ya, dan masih banyak lagi. Kemudian Walt Disney Pictures sebagai distributornya ke seluruh negara ya, ke seluruh dunia. Lalu tanggal rilisnya kapan? Kalau di Amerika itu 22 November 2017, sedangkan di Indonesia 2 hari setelahnya 24 November 2017 ya, seperti itu. Nah, film ini anggarannya fantastis ya. Fantastis anggarannya hampir 225 juta dolar Amerika. Bayang ya, 225 juta. Namun pendapatannya, ayo Sheila bisa tebak berapa sayang? Wah, 800 lebih ya Atau juta berapa kali lipat deh, USD. berapa kali lipat kira-kira? Lebih dari 5 kali lipat kayaknya, Bu. Iya, jadi pendapatan kotornya adalah 807 sekian something juta dolar. Kebayang ya itu uang loh, uang seperti itu. Oke, ya. Itu seluk-beluknya. Oke? Oke, apalagi nih sayang yang mau ditanya. Oke, kenapa sih Bu memilih film Koko ini untuk dibahas atau diobrolin di live IG ini? Nah, ya terima kasih sayang, pertanyaan bagus. Jadi gini, film Coco ini kan settingnya ya latar belakangnya adalah kehidupan masyarakat di Meksiko ya. Kalau kita bilangnya Meksiko gitu ya. Nah, di desa yang namanya Santa Cecilia. Kenapa dipilih? Karena menarik sekali ya. Film ini berkisah tentang kebiasaan ya tradisi tradisi di desa di Meksiko itu bahwa memperingati leluhur-leluhur kita yang sudah meninggal
Jadi ada hari tertentu kita kumpul semua keluarga bersantap gitu di luar rumah ya. Biasanya dilakukan di luar rumah ya. Jadi meja makannya ditaruh di luar rumah, makan bareng-bareng malam dengan harapan para leluhur kita tuh datang kayak jadi Oh, kita seakan-akan mengundang mereka untuk makan malam bersama kita gitu ya. Nah, jadi dipercaya dan dipercaya bahwa leluhur kita itu bisa datang ketemu kita itu kalau anak cucunya, cicitnya itu menaruh foto mereka yang disebut afrenta di suatu ruangan rumah, ada suatu ruangan khusus. Jadi foto-foto leluhur yang sudah meninggal ditaruh di situ, ada lilin-lilin, ada bunga gitu ya. Jadi itu kalau kalau misalnya ada foto mereka di situ, mereka baru bisa balik ke dunia, datang. Kalau nggak bisa, karena nggak ada yang mengingat mereka gitu ya. Jadi lucu di film itu tuh digambarkan bahwa ketika dia mau keluar dari ke tempat keabadian itu ada petugasnya ya. Petugas ngecek hmm. semacam ada pasportnya gitu. Dicek wajah lu nggak ada lo di dunia. Nggak ada tuh ditaruh foto lu di dunia sama keluarga lu nggak boleh keluar nih dari sini. Gitu. Ya lucu nih film ya. Tapi saya tapi kenapa saya pilih film ini karena itu pesan unik ya lucu gitu ya artinya gini betapa kematian itu tidak dipandang sebagai suatu kesedihan ya dipandang sebagai duka cita semata-mata karena apa mereka percaya bahwa yang sudah meninggal itu masih bisa kumpul gitu loh mereka hanya beda dunia gitu loh ya namun namun mereka akan selalu hadir bersama-sama yang masih hidup jika jika hanya dia masih ada dalam ingatan di keluarga yang masih hidup. Itu menariknya. Kenapa saya pilih? Gitu ya. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang apa ya? Bukan sesuatu perpisahan apa ya? Perpisahan selamanya, bukan, hanya beda tempat gitu loh. Tapi harus kita mengingat orang yang sudah nggak ada itu. Kalau dia nggak ada dalam ingatan kita atau fotonya ditaruh di meja khusus, maka dia tidak dianggap tidak bisa kembali ke sama kita, gitu loh, seperti itu. Uniknya di situ ya cerita ini ya, seperti itu. Gitu. Oke, silakan. Mau ditanya apa lagi? oke. Mungkin bisa kita sapa dulu kali ya, Bu, untuk Oh yang iya, udah datang. iya sayang, iya sayang. Lupa Nah, saya, ya. maaf ya. Silakan sayang. Di sini ada Bella Vika, terus juga ada Halo, Kenneth makasih Adi. Sandrosa, ada Catalina, ada Rati dan Irene Karamoy, dan Febita baru baru Terima masuk ya, kasih Bu. ya. Terima kasih udah hadir ya. Terima kasih banyak ya. Oke. Ada lagi sayang? Udah ya? Oke. Udah, Ah, ah. Ya, silakan mau tanya apa lagi, Nak? ya. Mungkin selanjutnya kesan dan pesan moral apa sih, Bu, yang ada di dalam film Koko ini yang bisa kita ambil? Nah, ya. Tadi kan sebenarnya udah agak disinggung sedikit ya tentang konsep kematian itu bukan sesuatu yang menyedihkan, gitu ya. Jadi mereka itu tetap apa ya? Keluarga kita tuh nggak pergi kemana-mana loh, gitu loh. Artinya dia masih bisa datang loh ke tempat kita, bisa makan bareng sama kita, dan mereka mempercayai bahwa ketika mereka makan tuh keluarganya yang udah meninggal tuh ada di situ ya, duduk di situ juga gitu loh. Jadi mereka menyediakan juga makanan-makanan kesukaan mereka, gitu loh ya, seperti itu ya. Unik ya tradisinya ya, Iya, iya. seperti itu ya. Nah, pesan moralnya gini, saya tuh kalau udah cerita film nih ya, harus menahan diri untuk tidak cerita story-nya gitu ya. Karena apa nanti banyak yang marah gitu ya. Udah diceritain sih nggak Spoiler. seru lagi gitu ya. Nah, jadi saya menahan diri. Cuman pesan saya nih ya, sebelum saya mengutarakan pesan moral apa yang bisa kita ambil, nonton deh film ini anak-anakku, mama-mama muda, sahabat-sahabat tercinta, bapak-bapak yang gagah, yang baik. Nonton film ini. Ya, film ini memang film kayaknya sih film anak-anak ya, sebenarnya bukan. Ini adalah film yang mengandung nilai-nilai kekeluargaan. Jadi dari anak sampai ini kan kisahnya tentang great great grandfather gitu ya, great great grand. Bayangin yang great great grand itu udah
empat generasi ya. Nah, gitu ya. Jadi makanya bisa ditonton oleh semua semua umur ya. Dan nilai-nilai yang ditampilkan diutarakan juga untuk kita semua dari semua umur. Nah, pesan moralnya apa? Pertama begini, bahwa di dalam keluarga itu pasti ada terjadi kesalahpahaman, gitu ya. Entah kecil, entah besar, gitu ya. Entah rendah, entah tinggi, tapi ada kesalahpahaman. Mungkin di antara suami istri, di antara anak sama orang tua, sama ayah, anak sama ibu, kakak sama adik ya, itu pasti terjadi kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman itu kadang-kadang fatalnya itu memutuskan hubungan keluarga, tali keluarga gitu ya. Di dalam film ini karena ada kesalahpahaman membuat great great grandmothernya si Miguel sebagai tokoh film ini itu memutuskan untuk melupakan great great grandfathernya atau suaminya gitu ya. Jadi artinya terjadi kesalahpahaman sehingga istilahnya tuh gini, great great grandfathernya si Miguel itu dibuang ya, dibuang dari keluarga dari dalam ingatan mereka. Jadi tidak boleh ada menyebutkan nama dia, tidak ada yang apa namanya menyinggung nama dia, menanyakan dia karena udah dianggap dia dihapus dari keluarga gitu ya, karena ada kesalahpahaman. Tapi saya nggak mau cerita nih, nanti dimarahin kan. Nah, jadi seperti itu. Sehingga sehingga ketika diputuskan itu kan fotonya yang di situ tuh yang foto keluarganya ya. Jadi si great grandfather sama great grandmother kan punya anak yang menjadi great grandmothernya si Miguel ya. Itu dirobek fotonya, dirobek ya, dirobek sehingga kan si great great grandfather ini nggak pernah bisa kumpul sama keluarganya karena nggak ada fotonya gitu ya, seperti itu. Nah, artinya betapa kesalahpahaman ya itu tuh akibatnya tuh bisa sampai segitu loh. Sampai orang dibuang dari ingatan keluarga gitu ya. Jadi bukan hanya misalnya nggak mau ketemu gitu ya. Pokoknya di delete abis-abis, kayak pokoknya di erase gitu ya, di delete. Nah itu yang nggak boleh terjadi di dalam kehidupan nyata kita. Jadi di dalam film itu juga diceritakan terjadilah pemaafan ya terhadap kesalahan maafan itu sehingga akhirnya mereka bersatu lagi. Jadi film ini mengajarkan, menghimbau lah ya kepada kita bahwa sefatal apapun, sesakit hati apapun, seberapa besar pun kesalahpahaman itu, jangan sampai kita mendelete ya, mengiris anggota keluarga kita gitu ya. Apalagi nggak mau kenal, nggak mau mengingat ya, hilang dari ingatan gitu ya, seperti itu. Itu pesan moralnya ya. Artinya apapun itu keluargamu gitu loh ya, seperti itu. Yang kedua adalah pesan moralnya nih. Film ini menceritakan dengan baik bahwa manusia itu kekal, ya. Manusia itu abadi dalam ingatan, dalam kenangan, ya. Dia hanya bisa abadi kalau dia itu ada dalam ingatan satu orang aja, gitu ya. Atau diingat gitu loh, seperti itu. Jadi di kisah itu orang-orang yang ya misalnya orang-orang yang tidak memiliki anggota keluarga yang mengingat mereka, mereka akan hilang selamanya, akan lenyap selamanya, punah gitu ya. Oleh karena itu saya suka dengan kata-kata itu, abadi dalam ingatan. Artinya hidup manusia itu sebenarnya tidak pernah punah, ya. Kita itu sebenarnya nggak pernah punah meskipun kita udah meninggal, gitu ya. Kita sebenarnya nggak punah, kita tetap ada jika ada yang mengingat, gitu ya. Nah, supaya ada yang mengingat, apa sih yang kita harus lakukan gitu ya? Ada yang bilang gini, aku nggak diingat nggak apa-apa kok. Ya nggak apa-apa sih memang. Nggak, ini kan cuman hanya mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu abadi. Manusia itu abadi. Nggak ada yang nggak ada yang apa ya, yang punah gitu ya. Punah sih jasadnya doang gitu loh. Punah tuh raga ya. Tapi sosoknya dia itu ada, selalu ada gitu ya. Nah, oleh sebab itu, kenapa sih tokoh-tokoh bangsa gitu ya
itu diabadikan di dalam apa? Di dalam apa? Nama-nama jalan, gitu ya. Iya. Itu karena apa? Supaya dia abadi dalam ingatan, ya. Jadi apa? Terus nama-nama apa? Gedung ya, nama-nama gedung, ya. Nama jalan, nama gedung, nama jembatan, nama bandara, ya, gitu ya. Nama ruangan-ruangan meeting di dalam kantor, gitu ya. Itu kan ada Iya, ya. betul. Gitu Ada. ya. Di dalam lagu-lagu ya, dicetak menjadi judul-judul lagu gitu ya. Film ya. Iya. Kenapa? Supaya dia abadi gitu ya. Jadi keabadian itu adalah ingatan di dalam ingatan. Nah, ini bagus sekali gitu ya. Nah, ini terkait dengan kalau di psikologi itu ada pelajaran yang namanya memory, ingatan ya. Nah, kita ini kan punya daya ingat, punya ingatan ya, folder-folder ingatan, tapi nggak cukup untuk menampung semua data. Oleh sebab itu kita selalu memakai flash disk. Karena hard disk kita udah kepenuhan, kita maka memakai flash disk di luar, external disk. Apa itu? Macam-macam. Seperti tadi nama jalan, gitu ya. Nah, itu jadi flash disk. Flash disk untuk orang-orang apa tokoh-tokoh pahlawan, gitu ya. Uh, Hmm. Misalnya Sheila, Sheila kan pernah SMA toh? Pernah, pernah. Misalnya Sheila angkatan berapa? Misalnya kelas kelas apa kelas 2000 berapa gitu ya. Terus kan nanti bikin merchandise ya. Betul nggak? Bikin merchandise ya. Ada Iya. mug, ada apalagi jacket ya, Iya. ada apa namanya shawl Topi. gitu ya. Terus ada banner kan segala macam ya. Itu sebenarnya jadi flash disk ya. Jadi kalau Sheila misal pakai jaket itu langsung ingat, waduh, peristiwa apa tuh? Wah, ya, siapa aja yang ada di situ? Ya kan betul nggak? Langsung kan terpicu, terklik folder itu kan? Iya. Nah, Teringat, dia ya. nggak disimpan di ingatannya itu, tapi ada di mana? Di jaket flash disknya, gitu ya? Nah, misalnya ya, mungkin Sheila punya boneka kesayangan, gitu ya? Boneka kesayangan itu jadi flash disk. Oleh siapa? Great great grandmother atau misalnya great grandmothernya Sheila. Kenapa? Dia yang kasih itu waktu ulang tahun Sheila, waktu umur 5 tahun. Misalnya. Nah, gitu ya. Jadi itu sebenarnya film itu gila banget menurut saya ya. Gila banget, itu keren banget. Karena apa? Eh, dia menyadarkan kita bahwa kita nggak akan pernah kehilangan anggota keluarga kita. Kita tidak pernah kehilangan anggota keluarga kita sampai yang apa 6 7 lapis yang sebelumnya pun kita nggak akan kehilangan kalau kita bukukan. Kan ada ya buku silsilah gitu ya. Masih pernah Iya, nggak benar. misalnya tahu buku silsilah gitu ya? Nah ya, kalau di kalau di orang Batak ada itu buku silsilah. Jadi saya tahu tuh leluhur saya yang 7 lapis ke atas tuh ya sebelumnya tuh siapa saya tahu tuh ya. Nah jadi kita tidak pernah kehilangan anggota keluarga kita selama kita mengingatnya. Dia hanya hilang kalau dia hilang dari ingatan kita. Gitu. Oleh karena itu, keluarga kita kan suka simpen-simpen ya barang-barang kesayangan dari kakek kita, kakek-kakek-kakek-kakeknya kita, betul nggak? Betul, Ya betul. kan? Ditaruh di dinding lah, ditaruh di atas apa namanya tuh meja lah atau di atas TV lah, atas piano, suka gitu ya, suka naruh-naruh gitu kan. Nah itu kayak di film itu, gitu ya, seperti itu. Nah kalau di tradisi di desa di Meksiko itu mereka namanya mejanya afrenta namanya ya. Jadi ada meja khusus, rak khusus tuh ya, yang diterangi oleh lilin ya, bunga-bunga gitu ya. Ada foto-foto mereka ditaruh di situ semua gitu ya. Nah, itu yang membuat mereka menjadi abadi. Keren ya. Nah, kalau Unik ya. ceritanya lebih seru lagi tuh ya, ada pemaafan ya, bagaimana dia memaafkan si suaminya ya yang dianggap melupakan keluarganya. Tapi saya, aduh, nanti saya ceritakan nggak enak ya, ini udah nggak tahan nih mau mengendalikan. Ntar saya cerita lagi. Dan film ini apa ya, sangat-sangat apa ya, tidak tidak apa ya, tidak muram ya, artinya tidak
tidak mengumbar tangis-tangisan, nggak ada gitu ya. Jadi memang film ini dibuat bagaimana kita memaknai keabadian, kita memaknai kematian itu dalam cara yang tidak bersedih gitu ya. Bahwa sebenarnya kematian itu hanya apa ya, suatu perjalanan baru, suatu perjalanan yang baru yang harus ditempuh oleh anggota keluarga kita itu, gitu ya. Dan nanti kita menyusul gitu ya, seperti itu, seperti itulah. Jadi ini bagusnya film itu, kayak gitu ya. Dan hebatnya tuh animasinya keren banget ya. Iya, iya, benar, Bu. Animasinya keren banget. Aduh, keren banget ya. Aduh, kayak saya suka sebel tuh kalau film-film animasi Pixar itu ya. Kalau udah lihat jam, ya udah mau habis gitu ya. Kesel banget gitu ya kalau udah tahu mau habis gitu ya. Lama lagi kayak lamaan dikit gitu ya. Keren banget gitu loh film Coco itu ya. Nah, tadinya saya pikir Koko itu tokoh tokoh filmnya ya, ternyata bukan ya. Jadi tokoh film itu kan sebenarnya Miguel, Miguel ya. Jadi Koko itu adalah si apa namanya itu great great grandmother-nya dia gitu ya, seperti itu. Oke sayang, apa yang mau ditanya lagi sayang? Oke. Mungkin kita sapa lagi kali ya, Bu ya. Mungkin ada Udah yang banyak banyak udah lagi yang ya, mulai ya datang silakan ya. sayang. Iya. Mm-mm. Ada Kristabella, ada Chandra Halo, terima Susanto, kasih sudah hadir. ada ada Yunitan, ya Yunita, Yunita Hasan, ini adalah anak saya ini, mahasiswa oh saya, ya, yang sudah lulus, sudah kerja, keren nih, cantik sekali dia ya. Halo, apa kabar sayang? Ya, semoga sehat ya Yunita. Silakan yang lainnya lagi sayang. Siapa? ya, ada Elisa Maria, ada Halo, Dania Arvila, terima kasih sudah hadir. Mm-mm. Terus apa? kemudian ada Dan, Jeremy, oke, Dani, Jeremy, terima kasih sudah hadir. Terus, ada Mario, Mario, terima kasih sudah hadir. Terus, dan yang terakhir Ramadan. Ramadan, terima kasih sudah hadir ya. Ada Mario tadi ya, Mama Adrian ya. Terima kasih ya anak-anakku sudah hadir, Mas, Mbak, ya Bapak Ibu sudah hadir ya. Terima kasih banyak. Nah, apa nih yang seru lagi kita mau cerita nih ya? Saya udah lagi menahan diri untuk nggak cerita film, maksudnya tuh nggak mengutarakan ceritanya nih. Takut dimarahin, takut diomelin. Oke, silakan. Mungkin dari cerita ini, dari film ini juga sebenarnya mirip-mirip ini ya Bu ya, tradisi dari Chinese ya. Saya kan kebetulan juga Gimana dari gimana? Tionghoa ya. Ya itu mirip-mirip sih Bu. Jadi kalau misalnya leluhur itu dipasang fotonya di altar ya, di altar. Nah itu kita sembahyang di situ. Nah di depan altar itu juga ada makanan-makanan. Hampir sama sih Bu. Iya, Setelah saya lihat juga, oh iya ya ini kok ada sama lilin ya, sama. ada lilin. Iya iya benar iya. Heeh. Hampir-hampir sama gitu ya. Ah, boleh saya tanya ya, kalau untuk Boleh. budaya Chinese itu kalau itu kan tujuannya kan supaya si keluarganya nanti kalau pada hari-hari masa-masa dia boleh kumpul sama keluarganya itu kan dia bisa pulang. Kalau di budaya Chinese itu untuk apa sayang? Hanya untuk mengingat atau memang ada hari yang mereka berkumpul lagi gitu atau gimana? Ya, jadi begini Bu. Jadi setiap setahun bisa kita 2 kali ya. Dua Heeh. kali memang ada harinya gitu untuk Heeh. memperingati mereka untuk menyambut mereka datang lagi gitu Bu. Oh Nah sama itu ya? iya Wow, iya sama keren banget. hampir-hampir sama. Nah Heeh. terus jadi kalau di keluarga saya sih itu kita mulai Heeh. pagi-pagi subuh-subuh gitu. Nah itu Heeh. lilinnya udah dinyalain, makanan udah disiapin semuanya, baru kita sembahyang buat manggil mereka datang gitu, kumpul Hmm. gitu. Tapi nanti pas hari besoknya sebelum matahari terbenam itu kita pulangin lagi istilahnya kayak gitu sih Bu. Jadi kita suruh kembali ke Oh, tempat asalnya lagi so gitu. sweet, so sweet. Jadi hampir sama ya Mm-mm. sayang ya. Ah, kalau Iya, kalau hampir-hampir kalau sama. di keren banget. Jadi kalau di tradisi Chinese itu berarti pagi. Kalau mereka kan malam ya. Kalau mereka malam. Oh iya iya. Mereka malam. Jadi malam apa sih namanya ya? Saya lupa tuh. Ada di penjelasannya sih ya. Jadi mereka seperti tadi menyambut ya,
menyambut mereka kembali lagi gitu ya, seperti itu, makanan kesukaannya tadi gitu ya. Kalau di tradisi Chinese 2 kali ya dalam setahun, 2 kali? Setahun 2 kali, iya. Biasanya 2 Oh, kali. setahun sekali ya. Oke, kalau nggak salah di Meksiko itu sekali ya, kalau nggak salah ya, seperti itu. Jadi ternyata kita itu sebenarnya bersaudara kan dunia ini ya, karena Iya. ternyata budayanya banyak yang sama loh. Ini jangan-jangan Batak juga ada nih kayak gitu. Saya belum nanya nih, jangan-jangan ada ya maksud, karena gini, budaya Batak itu katanya ya, menurut peneliti 70% itu sama sistem kekerabatannya dengan orang Chinese. Oh. Jadi misalnya cara memanggil dari pihak keluarga ayah sama ibu tuh caranya memanggil itu sama ya. Jadi ada pembedaan-pembedaan panggilan gitu ya, seperti itu kan. Karena kan kalau sama sama keluarga laki sama keluarga perempuan nggak sama tuh cara manggilnya. Mereka sama-sama adik, sama-sama yang lebih muda dari bapak kita gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, jadi itu beda. Beda ya, beda. Jadi itu sama dengan orang Chinese kan juga gitu kan, beda manggil ke keluarga ayah sama keluarga ibu beda kan? Iya, Biarpun sama-sama beda-beda. tante, biarpun sama-sama Iya, tante beda. kan beda kan kayak gitu ya. Terus sistem apa lagi ya? Sistem pewarisan gitu, kita juga beda. Sistem pernikahan itu juga sama, maksud saya sistem pernikahan sama gitu ya. Jadi katanya 70% tuh kita sama, Batak sama Chinese gitu loh, seperti Hmm. ya kayak gitu. Ternyata malah sama-sama Meksiko. Iya. Wow, keren. Terus Chinese juga sama 80% dengan Betawi ya, dengan Betawi. Iya, terjadi akulturasi ya dengan Betawi. Mm-mm. Kayak gitu ya. Jadi ternyata dunia ini betul ya, kita ini bersaudara loh. Ya, Cuman kita kita yang nggak bersaudara. sadar ya. Kita nggak menyadari karena kita tidak tahu. Ya, oleh sebab itu kan, Iya. makanya kenapa ya sayang saya bilang gini, nonton film itu penting. Nonton film itu penting kenapa? Karena dari film itu kita belajar banyak hal yang kita nggak tahu, gitu ya. Tadi seperti saya bilang kognisi itu ya. Nah, itu kan kita dapat salah satu sumber dari kognisi kita itu adalah film. Ya, kalau bagi saya film itu mengajarkan kepada saya banyak hal, bagaimana menghadapi hidup, bagaimana bertahan hidup, bagaimana menyesuaikan diri, banyaklah hal yang saya pelajari dari si film ini. Karena apa? Dari dialognya, kata-kata yang diucapkan itu kan banyak sekali kata-kata bijak ya. Maksudnya banyak yang penuh makna penguatan diri, gitu ya, makna pemaafan, makna penyesalan, makna mengintrospeksi diri gitu ya. Itu saya banyak belajar dari film. Oleh sebab itu saya membuat Cinema for Peace. Bahwa setiap film itu ada pesan moral. Gitu ya, setiap film itu ada pesan moral. Ada yang bilang gini sama saya, ngapain sih kita nonton film mesti mikir-mikir apa sih pesan moralnya? Sebenarnya bukan yang harus mikir, enggak. Kalau kita nonton film, benar-benar kita hayati, kita ikuti ceritanya, nggak usah pakai mikir, disengaja mikir gitu ya. Kita nangkep kok pesan moralnya. Ya gitu ya sayangnya, nggak usah diusahakan, wah kata ibu nih ada pesan moral nih, wah kita kita pikirin yuk nih, kita amati benar-benar, nggak usah, dinikmatin aja, diikuti ceritanya, alirnya ya, itu tanpa kita sadari kita nangkep loh pesan moralnya, entah satu entah dua gitu ya, seperti itu, kayak gitu. Jadi oleh sebab itu saya menghimbau ya kepada eh, sahabat-sahabat tercinta ya, mahasiswa, kaum milenial, orang tua ya, ayah, ibu ya, nonton film deh. Ya, nonton film ya. Nonton film tapi selektif juga ya, apalagi kalau bawa anak. Jangan juga anak-anaknya yang belum cukup umur diajak nonton film yang dewasa, jangan dong ya, nggak boleh ya, seperti itu. Jadi sekarang itu kalau nggak salah bisa nonton Netflix ya, pakai Netflix ya sayangnya. Jadi nggak Iya. perlu juga kita berkerumun-berkerumun gitu ya, nggak perlu juga berkerumun-berkerumun. Jadi nonton aja lewat Netflix, sediain camilan buat sama anak-anak nonton, ya rame-rame ya. Ada apa lagi tuh yang Mola TV lah, apa segala macam ya, apa Star, apa eh, Disney, Disney Star apa sih yang ada di iklan itu? eh Iklan itu loh yang film-film Disney semua, apa Star ya? Kok aku Iya ya, lupa ya? Disney Star ya.
Disney Star ya, Disney Star ya, betul ya. Ah, itu kan ada ya kabel ya, TV kabel kan yang filmnya semua itu kan. Ah, itu langganan aja kalau memang bisa ya, kayak gitu. Dan kalau nggak salah televisi sekarang juga udah pasang film-film yang bagus-bagus kok, ya. Film Indonesia yang bagus-bagus itu kalau nggak salah saya ya, yang bagus-bagus itu yang Wise gitu ya, itu film-film yang diputer, ya bukan diputer, ditayangkan di pagi hari jam 8 di Trans 7 kalau nggak salah tuh, di Trans 7. Nah, ya. Jadi nggak usah bayar-bayar, kabel TV juga bisa nonton filmnya seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih, pengalamannya Sheila pasti pernah nonton dong, ya kan? Nah, ada nggak pernah nonton film yang sangat berkesan banget buat Sheila? Kalau berkesan, kalau kartun apa gimana nih Bu? Animasi, yang animasi. Animasi ya. Kalau yang berkesan di masa kecil paling kayak Doraemon, Oh, Dora, SpongeBob. Nah, oke. itu kan berkesan banget Bu. Kalau untuk masa kecil kita ya pasti udah pada sering nonton banget itu di TV. Setiap minggu itu udah dipantengin di depan TV punya Bu. Iya ya itu, yuk, jangankan Sheila, saya aja sampai sekarang suka ya si Doraemon itu kan. Aduh, si Iya. Nobita, Sueno gitu ya, Giant ya. Oke, terus apa lagi sayang? Kalau yang layar lebar apa? Frozen. Frozen suka? Pernah nonton? Frozen. Pernah, tapi iya pernah nonton. Beauty and the Beast gitu. Iya, Beauty and the Beast pernah. Nah, terus sama apa namanya Stroll gitu ya, Smurf gitu ya, Sing. Mm-mm. Kalau yang ini sayang nonton film apa tadi? Saya bilang Frozen. Frozen suka ya? Seneng apa yang Frozen, didapat yang kalau berkesan? Frozen waktu itu saya diajakin teman sih Bu. Oh, diajakin teman. Kalau yang benar-benar Sheila nontonnya itu karena memang Sheila pengen, itu apa? Film apa sayang? Kalau yang benar-benar pengen karena sering jadi kebiasaan juga ya di rumah waktu kecil ya itu ya paling yang di TV-TV aja sih Bu, kayak Oh, Doraemon di film gitu-gitu. lebar enggak ya? Layar lebar enggak? Oke. Iya, kalau Iya layar sih, lebar jarang. Doraemon itu ya, ya. Doraemon itu emang lucu sih, lucu banget. Saya suka juga ya. Yang paling Ya itu kan kusingkan walaupun sih, heeh. Gimana gimana walaupun sayang? si Nobita yang nyebelin kan ya, kalau minta tolong apa-apa kalau lagi susah tetap ditolongin sama si Doraemonnya Iya, gitu. betul ya. Jadi itu ada sisi istilahnya tuh ya namanya anak-anak tuh ya ada sisi bandelnya, ada sisi baiknya gitu ya. Seperti itu Iya. ya. Ya kan? Seneng gitu loh liatnya. Oke, ini ada lagi yang masuk siapa ini? Eh Ada Mona Mona Lisa. Lisa, Mona ya Lisa, ada Robertus, Robertus, ada Kesia, Keisha. ya Wisma, Maximilian. Terima kasih ya semuanya udah hadir ya berkesempatan untuk memirsa bersama ya. Terima kasih ya. Oke. Nah, jadi kembali lagi sayang bahwa film Koko tadi itu ya saya anjurkan untuk ditonton ya. Ayo di apa namanya di Netflix ya. Di Netflix ada dan nggak usah langsung nanti berpikir ya gara-gara saya bilang wah ada YC nih, nggak usah, dinikmatin aja ya, dinikmati, nanti ketemu sendiri deh. Mungkin bagi saya yang paling menonjol, yang paling saya suka adalah nilai-nilai pemaafan ya, pesan moralnya. Tapi mungkin nanti misalnya saya nonton beda lagi nangkepnya ya, ya jadi Iya. apapun apapun film ini nih bagus untuk ditonton gitu ya, seperti itu. Dan sesuai dengan tagline kita adalah abadi dalam ingatan. Jadi artinya sekali lagi keluarga adalah keluarga. Kesalahpahaman bisa terjadi kapan saja dan siapa saja. Namun kesalahpahaman itu perlu ada pemaafan, ya, supaya kita nggak kehilangan anggota keluarga kita, ya. Karena hilangnya anggota keluarga kita itu bukan karena jasadnya yang hilang, tetapi kalau dia hilang dari ingatan kita, kita membuangnya, nggak mau mengenal dia lagi, ya. Jadi film itu mengajarkan hal itu. Biarlah kita ini semua abadi, bisa berkumpul terus-menerus, ya seperti yang saya bilang di tradisi itu ya, bahwa kita mengabadikannya dalam ingatan kita dan kita bisa bersama-sama lagi dalam waktu-waktu tertentu, ya seperti itu. Jadi tradisi yang dibuat oleh budaya kita itu sebenarnya jangan juga dimusnahkan, ya, karena itu adalah salah satu cara kita mengabadikan anggota keluarga kita di dalam ingatan kita, ya.
Mereka hanya sedang mengadakan perjalanan yang berbeda dengan kita, gitu loh, ya. Suatu saat kita pun akan menjalani perjalanan itu, seperti itu ya. Gitu ya Sheila ya, kayak gitu kan? Iya, betul. Oke, silakan Sheila closing statement karena sih sudah mungkin kayaknya udah waktunya udah habis nih kali ya sayang. Oke, mungkin kalau dari saya, sebelum menutup ya, saya dapatnya kalau dari cerita penjelasan dari Ibu Rianti ini mengenai film Koko, itu ya sebaiknya kita juga bisa saling menghargai kebudayaan kita, nilai-nilai keluarga kita ya. Karena kan gimana pun ya, keluarga juga manusia gitu. Terus juga kita juga sesama manusia juga punya siklus hidupnya masing-masing gitu ya. Jadi kita Tuh, buat lebih baik saling menghargai nilai-nilai keluarga kita, nilai-nilai budaya kita gitu. Oke, betul. mungkin oh ya, satu lagi ya Bu, ada yang datang nih. Apa? Arku Ada dua? Arku Ari sama Iya, Maria terima kasih Tigua. sayang sudah Ya, hadir. terima Terus kasih ya. dengan Maria ya. Maria Tigua, iya. Terima kasih ya sudah hadir. Oke, Ya. Sheila, perkataan Anda tadi ya, pernyataannya tadi bagus banget. Saya sangat suka ya. Bagus, keren ya. Saya setuju sekali dengan kata-kata itu. Baiklah ya. Jadi saya tambahkan sedikit ya Sheila ya. Dengan Ya, demikian silakan seperti Bu. yang dikatakan oleh Sheila itu bahwa anggota keluarga kita itu adalah manusia juga yang memiliki hak dia untuk dicintai ya. Seperti itu untuk selalu diingat gitu ya. Dengan demikian kan kita nanti bisa menjadi keluarga yang kuat ya, keluarga yang kokoh yang tidak ada yang bisa menghancurkan. Nah, dari keluarga-keluarga yang kokoh ini akan muncul bangsa-bangsa yang kuat juga, bangsa-bangsa yang kokoh, ya, bangsa-bangsa yang tidak kehilangan jati diri dari budayanya, yang seperti Sheila bilang tadi, gitu loh, ya. Jadi budayanya itu tetap dipertahankan, tradisi itu dipertahankan, karena dengan tradisi itulah suatu bangsa bisa terus bertahan hidup, karena dia ada nilai-nilai, nilai-nilai yang dipegang untuk berjuang bersama, gitu ya, untuk berjuang bersama, untuk saling menolong, gitu ya, sehingga kita menjadi bangsa yang damai, yang rukun ya, dan selalu Ya, apa kita saling menghargai ya sayangnya, saling ya, betul. mencintai, ya tidak membedakan satu sama lain, kita semua satu saudara gitu ya, seperti itu. Dan tentunya ya dengan adanya uh, perilaku seperti itu tentunya Tuhan akan senang ya melihat dari atas dan melimpahkan uh, kasih sayangnya, berkatnya, berkah dan karunia-Nya untuk kita bangsa Indonesia yang hidup dalam rukun dan damai. Amin. Gitu ya. Amin. Nah, perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Sheila yang telah membantu saya meluangkan waktunya. Terima kasih banyak ya sayangnya dan Ya, juga sama-sama kepada Bu. sahabat-sahabat tercinta yang hadir. Saya doakan Sheila dan sahabat-sahabat tercinta selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, dan sukses dalam setiap kegiatan. Dan tentunya menjadi role model bagi orang-orang di sekitar Sheila dan sahabat-sahabat tercinta. Amin, amin, amin. Amin. Nah, kita sebelum mengakhiri apa sayang? 5 prokes. Nah, satu apa sayang? Jangan lupa cuci tangannya pakai sabun dan air. Cuci Iya, tangan betul. ya. Mm-mm. Yang kedua, jangan lupa pakai masker. Betul. 3. Yang ketiga, jangan lupa jaga jarak. Mantap. 4. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yes. 5. Jauhi kerumunan. Yes, mantap. Sheila memang TOP BGT lah. Terima kasih ya sayang ya. Semoga sukses ya Iya, dalam terima kasih Bu. kuliahnya ya. Semoga cepat lulus ya nak ya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat tercinta Sheila. Sampai ketemu lagi kita ya sayang ya. Dadah, selamat malam. Terima kasih.